Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Saputra dengan NIM 2524132. Baik, di sini saya akan mengimplementasikan atau mempraktikkan hasil project saya tentang sistem e-learning untuk merancang pembelajaran di website atau aplikasi Moodle dengan sistem localhost. Yang mana sistem e-learning ini diampu oleh dosen Bapak Roni Eka Rahmat MPD. Mungkin itulah perkenalan dari saya. Maka kita masukilah video tentang implementasi project saya. Sekian, terima kasih dari saya. Baik kawan-kawan, kita akan membuka localhost model kita. Untuk membuka localhost model kita terlebih dahulu untuk mengaktifkan XAMPP terlebih dahulu. Nah, pada XAMPP tersebut kita startkan pada bagian Apache dan MySQL. Nah, setelah aktif keduanya atau sudah berjalan, kita langsung saja masuk pada bagian Chrome. Nah, pada bagian Chrome ini kita masuk. Nah, kita buat link yang telah terdaftar oleh localhost model kita. Di sini saya sudah nge-save atau sudah menyimpan localhost model saya. Saya klik terlebih dahulu. Nah, bagian awal halaman ini saya sudah membuat latar belakang dan bannernya beserta sekolah yang telah saya tentukan. Ini saya ambil dari sekolah SMA 12/11 6. Ini ada informasi profil SMA tersebut. Nah, sudah itu kita langsung login terlebih dahulu. Di sini saya akan login untuk admin terlebih dahulu. Nah, bagian admin ini ada home terlebih dahulu, ada bagian dashboard atau calendar, dan ada kalender dan waktu-waktu untuk pengumpulan tugas dan pertemuan. Ini kawan-kawan. Dan ada pada bagian kelas atau kursus kelasnya. Di sini kelasnya itu ada pembelajaran sosiologi kelas 10 SMA. Nah, dan ada bagian administrator situs. Sini admin bisa mengatur, mengubah. Sini ada bagian umum untuk pendaftaran ulang, fitur tinggi, ada AI dan analisis, ada pengontrol bencana, dan bisa mengintegrasi kerangka kerja. Pada bagian umum, ini ada bagian pengguna. Pada bagian pengguna, admin bisa mendaftarkan pengguna, melakukan tindakan pengguna, tambahkan pengguna baru, dan mengatur manajemen pengguna, dan bisa mengedit bagian profil pengguna dan lain-lain. Dan ada perizinan. Admin bisa melakukan perizinan kawan. Perizinan, ada privasi dan kebijakan, ada pengaturan privasi, kebijakan, data. Dan selanjutnya itu ada bagian kursus kawan-kawan. Kursusnya adalah sebuah pembuatan kelas. Pertama ini bisa kita kelola kursus, menambahkan kategori, tambahkan kursus baru, dan pulihkan jalurnya. Dapat kita mengunduh konten-konten dari kelas tersebut dan permintaan untuk kelas. Di sini kita bisa juga mengcustom grup kelasnya, mengelompokkan kolom customnya tersebut. Dan selanjutnya ini ada nilai, fitur nilai. Pada fitur nilai ini admin ini bisa mengatur nilai secara umum, dapat mengkategorikan nilai, dapat mengatur item dari nilai tersebut, dan di sini admin bisa juga melaporkan penilaian, meriwayatkan nilai, melaporkan ringkasan, dan melaporkan pengguna yang tidak sesuai dengan peraturan. Nah, di
sini ada plugin. Plugin ini digunakan agar misalnya kita mengunduh tema baru dari luar, maka di sinilah untuk menginstal tema tersebut. Nah, di sini admin juga ada fitur penampilan. Di sini admin bisa mengubah logo dari modulnya, mengganti warna dari kursusnya tersebut, mengganti kalender pendidikannya juga, dan bisa untuk mengganti tema dari modul yang telah dibuat. Di sini ada fiturnya server, itu dapat menentukan jalur sistem tersebut, dan penanganan sesi, dan bisa mengkonfigurasi surat keluar, surat masuk, penanganan pesan, dan di sini bisa juga mengatur proses tugas, konfigurasi log tugasnya, tugas yang terjadwal dapat ditentukan, dan tugas yang sedang berjalan juga bisa diketahui oleh admin. Nah, di sini ada laporan. Laporan ini jadi ada komentar, cadangan, perubahan konfigurasi, daftar acara, kegagalan virus atau wawasan. Di sini yang bisa melaporkan pemeriksaan keamanan satu sistem, penggunaan tema maupun perangkat bantu aksesibilitas. Ini ada perkembangan, mungkin seperti ada ngebug ataupun antar pengguna api, dan bisa membersihkan cache pada model ini agar tidak terjadi nge-lag atau nge-frame terhadap modelnya. Nah, mungkin itu fitur-fitur yang ada di admin, bagian admin, akun admin. Dan admin juga bisa membuat pembelajaran, mengedit pembelajaran dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Nah, di sini admin bisa mengubah dari segi penulisan atau tanggal. Nah, untuk admin mengeditnya itu, admin harus menghidupkan namanya itu edit mode di sini samping kanan. Nah, edit samping kanan ini, maka admin tersebut bisa mengedit semua pembelajaran di kelas tersebut. Mungkin ya itu fitur-fitur yang ada di admin. Selanjutnya ada fitur selanjutnya, kita akan masuk pada akun guru terlebih dahulu. Nah, kita keluar dulu dari akun adminnya, kita masukin ke akun guru. Nah, akun guru itu harus terdaftar kawan-kawan ya. Ini akun guru saya masukin. Nah, pada akun guru ada bagian home-nya juga, perkenalan sekolahnya, dan bagian dashboard juga atau kalender pendidikannya. Nah, di sini guru juga dapat melihat kelas yang telah dibuat oleh admin. Nah, ini contoh kelas sosiologi kelas 10 SMA. Nah, guru bisa di sini bisa menambahkan pembelajaran, di sini admin di sini guru bisa nih perkenalan. Nah, di sini ada perkenalan, di mana guru bisa dapat melihat perkenalan. Contohnya kita buka, ada siswa yang telah memperkenalkan diri. Nah, ini ada siswanya itu ada Faiz Fatur Rahman, dimana penjelasan perkenalkan, nama saya Faiz Fatur Rahman, tempat tinggal di Tanjung Alam. Nah, guru bisa melihat ini dan bisa merespon dari siswa tersebut. Nah, ini contohnya itu. Nah, coba guru bisa juga menilai siswa tersebut. Nah, ini pada pertemuan kedua ada diskusi pertemuan.
sini ada siswa yang telah melakukan diskusi dan menyampaikan diskusi mereka. Ini saya bisa. Nah, di sini siswa tersebut sudah membuat lampiran tentang diskusinya, pendapatnya tentang diskusi pertemuan 2. Nah, guru ini bisa menilai siswa tersebut. Nah, misalnya siswa tersebut kriterianya itu bagus, maka kita masuk guru itu bisa membuat misalnya 90, maka nilai siswa itu akan nampak kawan-kawan sini. Mungkin untuk tugas pertemuan. Nah, tugas pertemuan misalnya di bagian ini. Guru bisa melihat soal, bisa menilai siswa tersebut, dan siapa saja yang sudah mengupload ataupun belum mengupload di sini. Dan begitu juga dalam kehadiran, guru bisa melihat siswa siapa yang hadir, siapa yang belum hadir. Mungkin pada bagian guru ini, guru hanya bisa melihat siswa, aktivitas siswa, memberikan materi pembelajaran, dan menilai siswa tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian akun siswa. Oke, kita tunggu dulu akun siswanya. Sini saya sudah mendaftarkan akun siswa tersebut. Terlebih dahulu kita masuk. Nah, pada akun siswa ini terdapat juga pada home, ada home-nya, ada dashboard-nya, ada kalender untuk penentuan tugas, aktivitas pembelajarannya, dan ada kursus atau kelas. Nah, di sini siswa dapat membuka kelas yang telah dibuat oleh admin. Nah, ini pada misalnya siswa tersebut bisa membuat forum perkenalan terlebih dahulu. Di sini siswa tersebut sudah membuat perkenalan. Nah, di sini sudah membuat perkenalan. Nah, di sini saya dapat siswa sudah bisa membuat kehadiran, bisa mengupload kehadiran. Nah, di sini siswa juga bisa mengupload tugas yang telah diberikan oleh guru. Dan siswa juga bisa melihat pembelajaran secara langsung, atau materi yang telah dibuat atau telah diupload oleh guru. Siswa tersebut bisa melihat materi-materinya secara langsung. Nah, di sini siswa bisa melakukan diskusi. Nah, di sini siswa bisa membuat diskusinya, bisa langsung mengupload diskusinya di situs pertemuannya. Nah, kawan-kawan, di sini saya akan menunjukkan kelas yang telah saya buat. Ini kita langsung masuk pada kelasnya. Dan di sini saya menggunakan pembelajaran sosiologi kelas 10 SMA. Nah, kita klik pada kelas ini. Nah, pada kelas ini dalam pertemuan itu ada perkenalan kelas. Nah, misalnya seperti ini untuk memperkenalkan
Selamat datang untuk kelas sosiologi. Pada bagian ini ada deskripsi mata pembelajaran sosiologinya. Nah, ini silabus yang digunakan untuk 16 pertemuan dalam modul ini, local of ini. Dan ada forum perkenalan diri untuk siswa baru. Nah, di sini ada kontrak pembelajaran, ketentuan kontrak pembelajaran dan materi-materi apa aja yang dilakukan selama 1 semester, dan keberhasilan siswa, penilaian guru untuk siswa. Ada tugas yang keaktifan 20%, penilaian tengah semester 30%, penilaian akhir semester 50%. Nah, di sini ada fitur kehadiran pertemuan untuk pertemuan 1. Di bagian pertemuan 2 sudah memasuki pembelajaran. Ada pendahuluan pembelajaran. Pada pertemuan 2 seperti pertemuan pembelajaran apa yang dilakukan, apa yang kita dipelajari pada pertemuan 2 tersebut. Nah, ini materinya dalam bentuk model atau buku lah. Nah, pada pembelajaran ini materinya sudah ditentukan, sudah ditetapkan. Ada petunjuknya pada pembelajaran materi ini, spesifiknya terdapat pada halaman 3-8. Dalam setiap pertemuan ada diskusi. Nah, ini merupakan diskusi untuk pertemuan 2. Ada topik diskusi, petunjuk dalam diskusi, tanggapan terhadap teman-temannya, dan ada tugas pertemuan ini berbentuk tugas individu, mana siswa dapat mengupload tugas dan dapat terlihat berapa nilai siswanya nanti, siapa yang telah mengupload tugas, jam berapa, dan kapan waktunya. Dan ada juga di setiap pertemuannya ada kehadiran. Sama semua materi, semua pertemuan ada pendahuluan terlebih dahulu, materi, ada tugas pertemuannya, ada diskusi pertemuannya, dan ada yang terakhir kehadiran. Nah, ada kehadiran. Nah, pertemuan. Dan pada pertemuan 8 ada dilaksanakannya ujian pertengahan semester. Nah, ini merupakan ujian pertengahan semester, dan siswa bisa mengklik nih pada ujiannya. Nah, ini adalah beberapa soal yang harus diselesaikan siswa dalam pembelajaran. Sudah itu yang terakhir, paling ada ujian semester akhir. Ini ada ujian semester akhir. Nah, di sini ada soal semesternya, dan siswa bisa menjawab pertanyaannya secara langsung di modul ini. Dalam kelas tersebut sudah terdaftar nama peserta atau siswa-siswa. Seperti yang saya lihatkan di sini ada muridnya Fauzi, ada Faiz, ada Fikri, dan Muhammad Iksan sebagai guru di sini, Rahmat Nurakin sebagai murid, admin sekolah sebagai manajer, dan Andika Swendra sebagai murid. Nah, itulah yang terdapat dalam sebuah kelas
pembelajaran sosiologi. Mungkin sekian dari presentasi sistem learning dalam mengimplementasikan hasil project tentang model local host di Clubset. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.